Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwatul iman, hamba Allah yang dirahmati Allah, semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang mendapatkan ampunan dari Allah, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga virus corona yang tengah mewabah, yang tengah melanda di dunia ini, kita termasuk orang-orang yang dihindarkan dari wabah tersebut, dijauhkan oleh Allah, diberikan sehat walafiat. Dan bagi hamba-hamba Allah yang sudah terkena pun, kita mohon pada Allah semoga Engkau angkat segera penyakitnya dan diampuni dosa, dihapuskan kesalahannya, serta diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, khususnya Majlis Taklim Nurul Hidayah, kita tetap akan melanjutkan bahasan surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran. Jadi kata quri'a menjadi fi'il madi yang majhul atau dalam bentuk pasif, sehingga diartikan dibaca. Apa yang dibaca? Al-Quran. Al-Quran. Maka apabila Al-Quran dibaca, apa yang Allah perintahkan? Fastami'u, maka dengarkanlah baik-baik. Wa ansitu, dan diamlah kalian dengan tenang. La'allakum turhamun, dengan kalian mendengarkan Al-Quran dengan baik, memperhatikan bacaan Al-Quran dengan baik, Anda juga diam, Anda juga tenang, tidak melakukan gerakan apapun, tapi Anda memperhatikan dengan bacaan Al-Quran tersebut. La'allakum, mudah-mudahan kalian, turhamun, adalah orang-orang yang diberikan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Nah, para hamba Allah ikhwatul iman yang dirahmati Allah, ayat 204 ini agar manusia umumnya, khususnya orang-orang yang beriman, begitu kagum kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini murni firman Allah, kalam Allah, kalam ilahi, bukan ucapan makhluk. Oleh karena itu, agar menunjukkan kekaguman, ketakjuban kepada Al-Quran ini, coba perhatikan. Ini
kitab yang satu ini yang namanya Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Juga berbeda dengan kitab agama-agama lain. Saya tidak mengartikan menjelekkan agama lain, tapi kitabnya saja jelas tidak sama. Karena Al-Quran ini murni, semua adalah firman Allah. Nah, apabila Al-Quran itu sudah dibacakan, ada perintah Allah, fastami'u, dengarkan oleh kalian baik-baik. Saya ingin menyampaikan sedikit salah satu keunggulan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab lain, dibanding dengan buku-buku lain. Di perpustakaan manapun, toko buku yang sebesar apapun, jelas Al-Quran menjadi kitab yang paling unggul dari kitab-kitab lain. Atau dibanding dengan kitab-kitab agama-agama lain. Ada Weda, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur yang pernah Allah turunkan. Namun Al-Quran jelas itu maha sempurna, lebih sempurna dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Salah satu yang menakjubkan, dan ini sekaligus ingin menjadi sebuah bahasan khusus ya. Di dalam Al-Quran ini yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab lain itu adanya ayatul amsilah. Ayat-ayat yang bernuansakan tamsil, perumpamaan. Ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab sebelumnya. Hanya ada di dalam Al-Quran. Misalnya kita temukan dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, surat 24 ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun, ila akhir ayat. Jadi Allah sebagai sumber cahaya, yang memiliki cahaya, yang membuat cahaya, yang menerangkan cahaya, yang menghantarkan cahaya, yang menyiapkan cahaya ini, baik itu di langit ataupun di bumi. Cuma cahayanya itu diumpamakan mathalu nurihi kamiskatin. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, tetapi di dalam lubang tersebut terdapat pelita. Tentu pelita ini dinyalakan, ada cahayanya. Namun pelitanya itu pun berada di dalam kaca. Ini insya Allah menjadi kajian khusus ya. Jadi di situ, di dalam ayat tersebut ditandai bahwa orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah, yang mendapatkan nur Allah ini, ada beberapa kriterianya. Namun kita kembali lagi kepada ayat 204 ya. Insya Allah mungkin lain kali saya ingin mengkaji khusus tentang ayatul amsilah fil Quran. Ayat-ayat yang ada perumpamaan di dalam Al-Quran. Nah, kembali pada ayat yang kajian 204 ini. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini ditekankan terutama di dalam sholat wajib, sholat fardu. Maka jika imam membaca Al-Quran dengan jahar, dengan keras, dengan jelas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Fa'idha kabbara, maka kalau imam itu takbir, fakabbiru, maka segeralah kalian bertakbir. Ini kalau mau diungkap,
adanya kata fakabbiru, ada kata fa, ini menunjukkan bahwa jeda waktunya tuh begitu cepat. Jadi kalau imam mengatakan Allahu Akbar, makmum Allah, segera dengar kata bar imam, maka sambut dengan takbirnya makmum. Ini kalau melihat dari konteks idza kabbara fakabbiru. Jadi ada fa yang ada di dalam kata fakabbiru, jeda waktunya begitu cepat. Begitupun kalimat berikutnya, wa idza qara'a, kalau imam membaca, tentu bacaan yang keras dong, bacaan yang jahar, fa ansitu, maka kalian diam. Bahkan di dalam riwayat yang lain ada bahwa bacaan imam itu juga qiraatul imam fahuwa qiraatul makmum. Jadi cukuplah imam tuh mendengarkan dan menyimak, diam itu pun asal menyimak mendengarkan bacaan imam, dia sudah membaca. Ini dalam beberapa riwayat disebutkan demikian. Jadi ayat ini pun dimaksudkan khususnya di dalam sholat fardu, ya. Walaupun ada beberapa pendapat lain, di saat imam membaca Al-Fatihah kita dengarkan, di saat imam membaca surat kemudian makmum membaca, itu hanya pendapat, ya. Kemudian, namun bila sang imam itu ketika membaca jaharnya itu saking jauhnya tidak kedengaran oleh yang di belakang, jelas si makmum yang tidak mendengarkan bacaan imam maka wajib membaca Al-Fatihah. Karena bagaimanapun bahwa surat Al-Fatihah menjadi surat yang rukun, yang wajib dibaca oleh setiap orang yang sholat. Maka la sholata, tidak sholat, tidak sah sholatnya liman lam yaqra bi fatihahil kitab, orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini pernyataan ayat 204 ini khususnya di dalam sholatnya. Jika imam membaca maka Anda diam. Karena begini, bila kita sedang berjalan tiba-tiba ada orang yang sedang membaca Al-Quran, menurut konteks ayat ini nih, itu mestinya diam. Dan perhatikan para hamba Allah, kata ansitu itu sebenarnya diam dan tidak ada gerakan, itu ansitu. Jadi sinonim dari kata ansitu itu bisa dengan sakata yaskutu uskut, atau sakana yaskun uskun. Kalau uskut atau uskun yang artinya sama-sama diam, itu masih ada boleh ada gerakan. Tapi kalau sudah ansitu, itu makanya gerakan pun, bacaan pun tidak. Itu pengertian ansitu. Jadi kalau uskut, diam, tapi bisa mungkin dia bergerak, ya, melakukan gerakan, melakukan gerakan lah pokoknya. Tapi kalau sudah judulnya ansitu, itu diam dan tidak ada gerakan apapun, termasuk membaca. Nah, jika kalian mendengarkan Al-Quran yang sedang dibacakan, kalian perhatikan dengan baik, kalian diam, mudah-mudahan kalian mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa riwayat mengenai yang tadi saya sampaikan. Saya kira cukuplah insya Allah untuk dijadikan sebagai dalil. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sampaikan terjemahnya, man kana lahu imamun fa qiraatuhu qiraatulah. Barang siapa sholat bersama imam, maka bacaan imam itu merupakan juga bacaan bagi makmum. Itu hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Jabir, dan hadis ini derajatnya dalam keadaan marfu, ya. Atau juga ada di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dari Wahab bin Kisan dari Jabir sebagai hadis yang mauquf, dan inilah yang lebih tepat pendapatnya. Kemudian para hamba Allah, kita lanjutkan pada ayat 205. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah, berzikirlah rabbaka kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, tadarru, wa khifatan, dan suara yang rasa takut, wadunal jahri, tidak dengan suara keras, minal qaul, dari ucapan, bil ghuduwi, baik itu di waktu pagi, wal asal, dan di waktu petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi dari kalangan orang-orang yang al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Jadi ini perintah Allah untuk tetap berzikir, untuk tetap mengingat Allah, walau di dalam dirimu, dengan penuh merendahkan diri. Kenapa merendahkan diri? Karena memang diri kita ini terlalu banyak dosa. Wallahu a'lam dengan peristiwa virus ini, kalau mau kita jujur, mungkin di antar umat manusia, termasuk orang-orang yang mengaku beriman tuh, mungkin banyak kelalaian, banyak kesalahan yang kita lakukan. Mungkin dengan tetangga sudah tidak mau akur, dengan saudara sering berantem, kepada orang tua tidak lagi berbuat baik, tidak ada lagi hormat, kepada yang lebih atas, kepada teman, dan lain sebagainya. Salat juga, kalau diukur salat kita ini, walaupun sudah puluhan kali salat, puluhan tahun kita salat, mungkin salat yang khusyuk, benar-benar khusyuk bisa dihitung. Masih terlalu banyak kekurangan-kekurangan kita ini. Makanya tidak heran kalau ayat ini Allah perintahkan wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan, dan berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Tuhanmu, fi nafsika, berada di dalam dirimu, ya, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan suara yang penuh dengan rasa takut, ya, suara lirik, wadunal jahri, tidak usah dengan keras, minal qaul, dari ucapan. Terlebih kalau sudah mengingat Allah, zikir kepada Allah, tidak usah pakai teriak-teriak. Allah tidak bolot, Allah tidak tuli. Udah, wazkur rabbaka fi nafsik, dengan berada di dalam dirimu, sambil kita merendahkan diri, karena memang banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan yang kita lakukan. Tidak usah dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Itu Anda lakukan baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Jadi kapanpun zikir kepada Allah dengan merendahkan akan membuat insya Allah kalian termasuk orang-orang yang berzikir, yang bersyukur. Sampai Allah ingatkan, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Siapa orang yang lalai? Orang yang lalai itu orang yang sudah banyak lupa kepada Allah, tidak lagi zikir kepada Allah. Orang yang lalai juga terkadang tidak lagi merendahkan di hadapan Allah. Orang yang lalai juga adalah orang-orang yang tidak lagi memohon kepada Allah. Yang diingatnya dunia, yang diingatnya kesenangan, kemewahan. Tapi orang-orang yang ingat kepada Allah tuh dengan merendahkan diri, insya Allah orang-orang ini, kalau di dalam surat
Ali Imran ini termasuk orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, terakhir ayat yang ke-206 merupakan ayat terakhir di surat Al-A'raf, karena jumlah surat Al-A'raf itu ayat ada 206. Ayat terakhir, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang inda rabbika, ada di sisi Tuhanmu. Siapa? Yang dimaksud adalah para malaikat. La yastakbiruna, mereka tidak pernah menyombongkan diri, an ibadatihi, dari hamba-hambanya, wa yusabbihunahu, dan mereka terus selalu bertasbih kepada Allah, walahu yasjudun, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Sejenak kita sujud dulu. Ini karena ayat 206 ini termasuk ayat yang sujud tilawah, disunahkan untuk melakukan sujud. Di dalam Al-Quran jumlahnya ada 15, salah satunya adalah surat Al-A'raf ayat 206. Jadi inti dari ayat yang ke-206 ini, ada sekelompok makhluk yang ada di sisi Rabbmu, di sisi Allah, yaitu para malaikat, yang malaikat itu tidak henti-hentinya mereka terus beribadah kepada Allah. Mereka tidak pernah menyombongkan diri kepada Allah, dan mereka juga tidak pernah luput dari untuk bertasbih kepada Allah. Dan yang ketiga, mereka pun selalu sujud kepada Allah. Betapa mulianya makhluk yang namanya malaikat ini, karena mereka tidak sombong, mereka terus menerus bertasbih untuk memuji Allah, dan mereka bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira sikap yang dilakukan oleh malaikat ini, andai kata dimiliki oleh kita seorang yang beriman, betapa mulia insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, diberikan kelebihan apapun, ilmu, kekayaan, kedudukan, titel, jabatan, popularitas, kecantikan, kehebatan, apapun, tidak pernah membuat dirinya itu sombong pada Allah. Itu yang kedua, wa yusabbihuna, bertasbih. Insyaallah makna tasbih ini artinya mensucikan. Mensucikan seperti orang yang sedang berenang. Dia bersuci, lama-kelamaan dia akan bersih. Walau yasjudun, dan hanya kepadanya yasjudun, mereka bersujud. Jadi karena walahu yasjudun, kalimat ini disebut dengan khabar muqaddam mubtada muakhar, ya, walaupun jumlahnya tetap jumlah ismiyah, tapi disebut dengan khabar muqaddam. Khabarnya didahulukan, kemudian mubtadanya diakhirkan, menunjukkan bahwa tidak mungkin kemanapun mereka bersujud, hanya kepadanya. Sehingga kalimatnya walahu, dan hanya kepadanya yasjudun, mereka para malaikat itu bersujud. Sujud adalah posisi yang amat sangat rendah. Sujud adalah sampainya nempelnya wajah di lantai. Wajah yang menjadi kebanggaan ternyata berada di lantai, mencium tanah. Itulah posisi sujud, menunjukkan bahwa dirinya itu benar-benar rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, hari ini mendapat 3 ayat. Ayat yang pertama, bahwa bila dibacakan Al-Quran, dengarkan baik-baik dan diam. Dan ini sedikit dibahas berkenaan dengan sholat fardu yang imam membacanya dengan jahar. Yang kedua, ada perintah Allah untuk tetap ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, sekalipun
diungkap di dalam hati, tetapi dengan orientasi motivasinya adalah merendahkan diri dengan suara yang penuh dengan rasa takut, tidak dengan suara yang lantang, keras, ya. Baik itu dilakukan di waktu pagi ataupun di sore, dan jangan menjadi orang yang lalai. Saya kira bisanya membuat lalai itu ada beberapa faktor. Salah satu yang membuat lalai adalah faktor dunia. Kemudian ayat yang terakhir adalah mengkisahkan atau menjelaskan tentang sekelompok makhluk Allah yang ada di sisi Allah, itu para malaikat. Malaikat tidak pernah sombong, menyombongkan diri, tidak pernah mereka terus bertasbih, mereka terus mensucikan Allah dan selalu bersujud hanya kepada Allah. Demikian para ikhwatul iman, semoga dengan banyaknya kita beribadah kepada Allah, mengabdi kita kepada Allah, sujud kita kepada Allah, bertasbih kita kepada Allah, semoga ini pun menjadi sebab kita terhindarnya dari wabah yang kini tengah melanda kepada kita semua. Semoga kita diselamatkan dari wabah ini, amin ya rabbal alamin. Allahumma zibanhum harha wa barada wa sabah hasbiyallahu la ilaha illahu ilaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati llahi tammati min kulli syaitanin wa hamati wa min kulli ainin lamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.